Di tengah polemik membangunkan sahur menggunakan sound system, ini malah Gus Ikdam mau membayar anak-anak sound yang kemarin lewat membawa sound dan juga lighting. Coba kita simak dulu ya. Jeng. Baru kuwi gang jam 3. Balik neh ngulon. Iya. Liwat sourcing kan lho. Loh, cacah gumpun lho. Iki kok enek sing Melanggar peraturan ya, karena memang menggunakan sound system, apalagi yang besar, bertumpuk-tumpuk seperti itu, saat membangunkan sahur itu sekarang sudah dilarang di kawasan Blitar, teman-teman. Wong ra oleh nggih pikep kok enek sing nggo lighting. Iya. Lampune corot. Tenan, cara mandek tak kei dhuwit tenan. Pinter kowe ya. Pinter ya. Jadi Gus Ikdam malah mau memberi uang kepada anak-anak sound yang kemarin itu keliling membangunkan sahur menggunakan sound dan juga lighting. Gus Ikdam mau bayar anak itu. Assalamualaikum teman-teman. Di daerah kalian gimana saat membangunkan sahur? Apakah remaja-remaja ini menggunakan alat tradisional untuk membangunkan sahur atau menggunakan sound system yang besar-besar saat membangunkan kalian untuk sahur? Nah, di kawasan Blitar ini sudah muncul peraturan dilarang menggunakan, membunyikan sound system yang suaranya keras untuk membangunkan sahur. Karena itu mengganggu teman-teman. Mengganggu orang yang non-muslim, karena di Blitar ini belum 100% muslim warganya. Dan juga ya kalau membangunkan menggunakan sound, apalagi sound horeg ya, sound yang besar-besar itu, dikhawatirkan orang yang dibangunkan ini bukan hanya bangun, tapi juga emosi. Karena suaranya terlalu menggelegar. Ya, ini termasuk pemerintah ini ya mendengarkan keluhan masyarakat ya. Karena jujur itu mengganggu banget kalau menggunakan sound horeg. Nah, di video ini Gus Ikdam malah mau membayar bagi anak-anak yang beberapa hari yang lalu itu menggunakan sound untuk membangunkan sahur di kawasannya Gus Ikdam. Coba kita simak dulu ya, biar tidak salah paham kalian. Jadi ora oleh rondo nggih pickup, ora oleh nggih truk, ora oleh nggawa sound akeh. Jadi nggawa sound speaker aktif niki semene gedine, plek sakne masih saniki. Kecil. Kecil. Cowangklong. Oh ya, berarti kecil ya. Anak-anak kemarin yang keliling di kawasannya Gus Ikdam ini ternyata membawa sound yang kecil karena bahasanya ini dicangklong atau ya semacam tas gitu ya, dicangklong. Jeng. Baru kuwi gang jam 3. Balik neh ngulon. Ya. Liwat sourcing kan lho. Loh, cacah gumpun lho. Iki kok enek sing langgar. Wong ra oleh nggih pikep kok enek sing nggo lighting. Ya, berarti terindikasi ada cahaya, sorot lampu, dan juga suara yang jeleng. Jeleng itu kan berarti nggak pelan, suaranya keras. Lampunya corot. Ternyata loh Pak, barang liwat. Wero. Apa? Senter nggih golek bekecot lho. Diseweh ning bathuk ini. Iya. Jadi kalau digandeng madhep mburi. Lho tenanan kuwi. Empuk wis apa kuwi? Tenan, cara mandeg tak kei dhuwit tenan. Pinter kowe ya. Tuh, sama Gus Ikdam mau dikasih uang, teman-teman. Jadi, ya siapapun yang melakukan hal itu kemarin, itu kalau kalian berhenti di dekatnya Gus Ikdam, mungkin kalian mau dikasih uang, ya, dikasih uang. Karena apa? Kreatif, pinter, kata Gus Ikdam. Mengakali peraturan, ya, tetap bisa membangunkan sahur, menggunakan sound, menggunakan lighting. Caranya gimana? Ternyata soundnya kecil, ya, kecil sehingga bisa diranselkan atau bisa dicangklong seperti itu ya. Jadi soundnya di belakang punggung, lalu lightingnya itu ternyata cuman senter yang biasa dipakai untuk mencari bekicot ya. Tetapi digunakan di kepala sehingga seolah-olah itu adalah lighting sound horeg, padahal kecil. Jadi soundnya ning sandinge, niki center nggih golek bekecot lho Pak. Ya. Ning bathuk nih kan, ngerti Bang? Oh itu. Center gede ya. Jadi kok etane aku gumun lho, Gus. Niki ketok enek sing langgar niki.
wah ini kok nek kenangan polsek iso ditangkap kan ngono to. Ya, ya kalau kelihatan oleh Pak Polisi atau diketahui oleh Pak Polisi, maka yang menggunakan sound horeg atau sound yang bertumpuk-tumpuk itu untuk membangunkan sahur biasanya akan disita, teman-teman. Disita, nanti akan dibawa ke polsek untuk barang buktinya dan akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah hari raya. Biasanya seperti itu. Kalau di kawasan saya sekarang memberlakukan seperti itu. Kalau di Blitar mungkin akan disita atau apa, nggak tahu saya. Tapi kalau di kawasan saya itu, kalau menggunakan sound dibawa dengan mobil pick up, itu nanti kalau ketahuan oleh Pak Polisi akan disita, dibawa ke polsek dan baru bisa diambil setelah Hari Raya Idul Fitri. Golek ting niki dadi celorot. Barang teko kono kok senter sirai ngene. Ngene. Lucu ya, Gus Ikdam ketika memperagakan kepalanya anak-anak itu lucu. Ya, beginilah teman-teman. Gusnya para garangan, Gusnya anak-anak nakal, selalu bisa membuat tertawa bagi jamaahnya. Karena jamaahnya Gus Ikdam rata-rata itu garangan. Jadi jangan dihujat kalau ceramahnya Gus Ikdam ini banyak bercandanya. Jangan dihujat, karena bukan kalian targetnya. Kalian kan sudah alim-alim. Kalau Gus Ikdam kan pengen menasehati yang belum alim. Jadi kalau kalian merasa pengajiannya bukan untuk Anda, berarti Anda sudah alim. Anda bukan orang nakal lagi. Tenan kuwi. Nek apa kok begini liwat cegah tenan, video tenan. Tenan kuwi. Kok pinter dadi kancane motor sitake to. Ya. Son cangwang. Sing sandinge lighting. Wah, kuwi berkah lighting bedet kuwi. Nggak laku, Gus. Kalau diberlakukan peraturan yang ketat seperti itu, sound-sound besar yang membangunkan sahur menggunakan mobil pick up itu nggak laku lagi, karena sudah ada peraturan, otomatis nanti kalau melanggar akan kena hukuman, ya. Sret. Munyer ngono. Ya. Masya Allah, kok pinter menau. Pinter ya. Jadi anak-anak remaja sekarang nggak mati kreativitasnya karena diberi peraturan. Ya, mau bagaimanapun ramainya Ramadan ini karena anak-anak remaja ini biasanya kalau malam nggak mau tidur, teman-teman. Nggak mau tidur. Mereka pengennya membangunkan sahur. Kalian masih ingat lah ya. Kalian masih ingat dulu beberapa puluh tahun yang lalu, sebelum adanya sound horeg, sebelum adanya TikTok, Facebook, itu remaja-remaja ini membangunkan sahur menggunakan alat tradisional. Itu ramai sekali, teman-teman. Ramai sekali. Dan suasana yang seperti itu yang dinantikan oleh umat Islam ketika Ramadan, ya. Tetap ramai, tetapi kalau sekarang kan kelewatan. Ini menggunakan sound besar-besar untuk membangunkan sahur dan musiknya DJ. Itu yang dikeluhkan masyarakat. Jadi ya saya sih pengennya juga tetap ramai. Ramadan ini tetap ramai, tetap meriah meskipun alatnya tradisional. Jangan menggunakan alat-alat modern seperti sound besar-besar. Kasihan, ada yang sudah sepuh, ada yang masih balita. Ketika malam itu mereka mungkin sakit, ketika mendengarkan sound tambah sakit, kan dosa. Kita malah menanggung dosa karena menyusahkan orang, membuat orang ini sedih, membuat orang marah di bulan Ramadan. Ini ya harusnya disikapi dengan bijak. Kembalilah menggunakan alat-alat tradisional. Bukan mundur ya, pikirannya bukan mundur. Zamannya bukan mundur, bukan. Tidak mengikuti perkembangan zaman. Tidak seperti itu konsepnya. Kita mengakui modern ini ya menggunakan alat-alat yang serba canggih. Tetapi untuk masalah keagamaan, memeriahkan bulan Ramadan, nggak harus menggunakan kecanggihan alat-alat seperti sound. Kita bisa menggunakan alat tradisional. Karena tujuan kita adalah membangunkan orang sahur, bukan membangunkan emosinya orang. Bukan itu tujuannya, teman-teman ya. Jadi ya semoga teman-temannya Gus Ikdam, jamaahnya Gus Ikdam ini
bisa mengakali peraturan, tapi tetap dengan tujuan utama, yaitu membangunkan sahur, bukan membangunkan emosi.